Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bertemu kembali dengan Ilham Maulani Channel. Pada hari Jumat tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2020 Miladiah, pada asar sampai menjelang maghrib, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengadakan acara silaturahmi warga Muhammadiyah Jawa Barat melalui Zoom meeting. Pengisi tausiah pada acara tersebut adalah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menyampaikan sebuah tema tentang makna silaturahmi di saat pandemi COVID-19. Menurut beliau, ada 4 makna silaturahmi pada saat pandemi COVID-19, yaitu yang pertama silatul qalbi, yang kedua silatul fikri, yang ketiga takaful ijtimai, yang keempat ta'aruf insani. Apa penjelasan keempat makna silaturahmi tersebut? Mari kita dengarkan dan saksikan tausiahnya. Sekalipun kita diberi bingkai ruhani, ya. Ma asauba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu kan luar biasa, bahwa apa yang nimpamu itu tidak lepas dari izin dan kekuasaan Allah. Dan barang siapa yang beriman, termasuk ketika menghadapi musibah, dia akan ditunjukkan hatinya, akan diberi hidayah hatinya. Dalam situasi sekarang ini, kita memperkaya ruhani kita, bahwa pertama tentu kita semakin mengetahui bahwa ada batas-batas di mana manusia itu memiliki keterbatasan baik ilmu maupun ikhtiarnya di saat ada sunatullah yang tiba-tiba seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ke depan 1 tahun, tidak sampai 1 tahun ada vaksin untuk corona ini, tetapi poinnya adalah bahwa betapapun tingginya ilmu pandemi, kemudian dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan teknologi, selalu ada tantangan baru. Jadi ubah musibah ini menjadi tantangan buat kita agar kita semakin taqarrub kepada Allah, bersyukur kepadanya, sabar kepadanya, gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita berikhtiar terus, dan satu di antara ikhtiar adalah mempererat tali persaudaraan kita. Nah, karena kita ini silaturahim, kita coba buar atau kita bahas soal ini. Silaturahmi itu menjadi satu bagian dari ajaran Islam kita yang baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi secara syar'i itu diberi fondasi yang kuat. Bahkan kalau kita buka kitab Subulus Salam itu di dalam bab di dalam kitab Jam'u yang bagian akhir itu dibahas secara khusus tentang silaturahim. Nah, ini artinya bahwa betapa silaturahmi itu menjadi sesuatu yang penting, yakni mempertautkan persaudaraan. Baik rahmi dalam makna bahwa kita ini bersaudara sebagai satu anak keturunan Adam, tanpa membedakan agama, golongan, suku, ras, dan lain sebagainya, maupun juga rahmi dalam makna rahim, persaudaraan senasab. Biarpun diurut-urut, kita ini juga satu nasab semuanya. Nasab dalam anak cucu Adam tadi. Nah, mempertautkan persaudaraan itu juga sekarang diuji di saat pandemi ini.
Apa sih ujiannya? Coba kita lihat. Kalau silaturahmi itu dimaknai juga silatul qalb, misalkan mempertautkan hati kita. Adakah kita itu di saat pandemi ini teruji sikap satu rasa, ya, sikap empati, sikap mau berbagi, ya, dengan saudara kita di saat boleh jadi kita misalkan merasa aman, ya. Padahal pada saat yang sama ada orang lain yang justru akibat kita tidak hati-hati lalu tertular, ya. Tadi Kang Emil dengan sangat bagus bahwa di sana ada kerumunan, di situ ada COVID-19. Ya. Artinya apa? Penyakit ini kan menular karena ada kerumunan, ada hubungan secara fisik yang sangat dekat, yang kita sering nggak menyadari itu, gitu ya. Jadi merasa aman. Kenapa sih di kita dilarang untuk pergi? Kenapa sih di tempat kita dilarang ke masjid? Kenapa sih kita dilarang untuk bersalaman? Toh kita nggak apa-apa. Boleh jadi kita nggak apa-apa, tetapi tahu-tahu bahwa sekarang ada OTG, tahu-tahu bahwa ada orang yang tertular, kita lewat kita, tapi kita nggak tertular, gitu kan. Kita jadi medium. Nah, persoalan ini kan ada di hati. Boleh jadi di saat kita aman, berpikirkah kita misalkan bahwa tuh di sana, di rumah sakit, para dokter sampai banyak yang nggak bisa pulang, tenaga kesehatan juga begitu, para pengurus rumah sakit juga begitu, bahkan ada di antaranya yang kemudian meninggal dan dia tidak sempat pulang lagi ke rumahnya. Dia pergi, dokter atau perawat itu, kemudian tidak sampai pulang lagi, bahkan ke kuburan pun tidak bisa menghantarkannya karena protokol yang sangat ketat. Jadi ini silatul qalb. Adakah hati kita sebagai sesama manusia lah, kita merasakan itu? Ya. Karena itu maka ketika ada pergantian ibadah di masjid menjadi di rumah, dan itu punya dasar kuat keagamaan, yang harus menangkap adalah qalb, bukan rasionalitas agama, bukan kebiasaan kita beragama, bahkan mungkin juga soal rasa, ya, rasa gitu ya. Jadi ini juga pengejawantahan dari silaturahmi kita. Bahkan ada di antara saudara kita yang tenaga kesehatan meninggal ketika mau dimakamkan padahal sudah memenuhi protokol kesehatan, ditolak oleh lingkungannya. Itu kan apa? Menurut saya ini tragedi kemanusiaan dalam persaudaraan kita. Maka saya pernah menulis sebuah puisi yang sempat viral soal ini tentang pahlawan COVID itu ya. Betapa menderitanya sampai di saat dia meninggal pun harus seperti itu. Pernahkah mereka yang menolak itu berpikir bahwa jika itu anggota keluarga kita, apa yang ada di hati kita? Dan dia tidak akan pernah ketemu kita lagi karena pergi ke haribaan Allah. Nah, dimensi qalbu ini harus kita hidupkan di saat kita sekarang mencoba bersilaturahmi. Agama pun sama. Agama itu merawat qalb. Bahkan qalb itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dimensi ihsan itu, yang kemudian dalam tarjih juga ada pendekatan irfani, itu sesungguhnya menembus orientasi keagamaan kita yang bersifat ihsan. Dimensi ihsan itu memang kan kalau perbalanya anta budallah ka'annaka tarah fa illan takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi ketika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, di mana sih dimensi imannya? Man ahabba ayyubsatolahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan Nabi gitu.
tidak disebut orang itu beriman sampai dia terbukti mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya. Nah, disinilah sebenarnya ketika PP Muhammadiyah mengeluarkan tuntunan ibadah karena kondisi masih rawan, lalu tetap di rumah. Dimensi syariahnya juga tidak hilang. Karena apa? Target memutuskan dengan dasar dan dalil yang kuat. Memang kalau dibandingkan dengan suasana normal, lebih kuat lagi yang normal. Tetapi di saat darurat, itu kan berlaku hukum darurat. Barang haram saja menjadi halal di saat darurat. Apalagi yang sama-sama halal, hanya kaifiyahnya yang berbeda. Nah, untuk mengubah cara beragama seperti itu kan tidak mudah. Alhamdulillah di warga Muhammadiyah itu relatif kuat. Tetapi ada juga kan di sebagian warga kita. Nah, disitulah pentingnya bermasyarakat, berbangsa, berkemanusiaan semesta, bahkan beragama. Itu harus ada dimensi qalb. Yang kedua, harus juga menjalin silatul fikri, ya, persaudaraan dan kesamaan atau persambungan pemikiran. Di kala normal, baik dalam konteks bangsa maupun dalam konteks beragama, lebih-lebih dalam beragama, ikhtilaf itu biasa, perbedaan pandangan. Apalagi kalau sudah menyangkut izdihad. Madhab aja kan banyak, ya. Yang paling mutabar ada 4 mazhab besar misalkan, belum yang golongan-golongan itu. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan. Di saat biasa itu perbedaan itu tidak membawa konsekuensi, tetapi di saat wabah ini terjadi dan penyakit ini kan justru tadi menularnya dan meluasnya memang lewat persentuhan fisik, dan karena itu maka satu ikhtiar utamanya adalah distancing kan itu. Sampai tadi hukumnya Kang Emil dengan bagus bahwa di sana ada COVID, di sana ada kerumunan, di sana ada kerumunan, di sana ada COVID. Nah, ketika kita menetapkan hukum beragama dengan kaifiyah yang berbeda, Jumatan yang biasa di masjid menjadi sholat Jumat di rumah, sholat zuhur, atau sekarang mulai ada adaptasi boleh di masjid dan di tempat lain, tetapi tetap ada protokol yang ketat misalkan. Bahkan kalau kita masih belum pasti mungkin sampai akhir Juni ini ya kita tahan dulu ya. Ini kan soal waktu gitu kan. Nah, perbedaan ini kalau kita terus biarkan kita tidak mungkin ada langkah bersama. Alhamdulillah Muhammadiyah tegas di awal, kita komitmen. Lalu kita sedikit kadang otoriter juga. Dalam arti otoriter ini ya perbedaan di saat normal itu tidak bawa konsekuensi, tapi di saat seperti ini konsekuensinya tuh berat gitu kan, orang meninggal gitu. Maka kita jalankan itu dan alhamdulillah bisa gitu. Perbedaan. Nah di sini mempertautkan pikiran itu menjadi penting. Yang berikutnya yang juga penting dalam konteks kehidupan sekarang ini ya takaful ijtimai. Silaturahmi harus kita wujudkan dalam konteks takaful ijtimai itu saling bertanggung jawab terhadap sesama, termasuk dalam kehidupan kebangsaan. Bangsa kita ini kan areanya begitu rupa, misalkan ketika terjadi wabah ini karena tidak merata gitu ya, lalu kebijakannya tidak bareng-bareng gitu, akhirnya apa? Tutup sini, buka sini, aman di sini, meluas di situ gitu kan. Pemerintah sendiri mencoba gitu kan. Nah, dalam konteks ini sekarang tadi kita punya problem ekonomi jelas ya. Maka yang diperlukan sekarang, terujikah kita dalam silaturahmi baik dalam konteks bangsa juga sama kan? Bahwa kita saling menanggung terhadap beban orang lain, lebih-lebih mereka yang berkekurangan.
Muhammadiyah dengan kesadaran diri lewat rumah sakit tadi Pak Jam-Jam sudah menyampaikan, juga Pak Suhada lewat MCCC dari pusat sampai bawah itu udah ratusan miliar itu. Kita nggak mau melipat-lipatkan sampai ada yang bilang 1 triliun orang lain kan gitu. Kita normal saja, objektif, ratusan miliar lewat rumah sakit, lewat perguruan tinggi, dan itu nyata, bukan cuman publikasi. Muhammadiyah bahkan kalau nyebut angka itu kita rasanya segan gitu ya. Semangat tadi Yadul Ulya, Laisa Yadul Sufla itu menjadi perhatian kita. Maka kita tetap sejak awal firm itu, Muhammadiyah kenapa tetap tegas itu karena kita punya rumah sakit, kita punya dokter, kita punya tenaga kesehatan, kita punya sekolah. Sekolah itu jangan dibayangkan semuanya, kalau guru-gurunya dewasa, yang dewasa pun kan terkena juga. Tapi anak-anak coba TK, ABA, atau kemudian anak SD sampai anak SMA itu ternyata juga usia yang rawan. Ya. Kita harus melindungi semuanya gitu. Nah, saling melindungi itu bentuk kita silaturahmi dalam kehidupan kebangsaan, dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam Muhammadiyah. Jadi kalau ada 1-2 daerah yang merasa aman, cobalah berpikir daerah-daerah lain yang masih rawan gitu kan. Kemudian ketika ada saudara kita di kanan kiri tetangga yang memerlukan kecukupan hidup, kita bantu dan lain sebagainya. Di saat seperti ini Allah melipat gandakan pahala kita kan gitu. Tizarah dengan Allah itu luar biasa. Dalam kehidupan kebangsaan juga kita harus dorong semangat takaful ijtimai itu. Biarpun ya kadang tidak mudah ya. Mudah-mudahan misalkan kan katanya ada 1% yang menguasai Indonesia itu sekarang mulai ada juga mau berbagi dengan rakyat kecil. Pemerintah juga sama kan, kita harapkan bahwa bantuan-bantuan sosial itu turun ke dan datang ke orang yang haknya gitu ya. Bukan salah alamat misalkan. Karena itu juga kita Muhammadiyah terus bantu agar administrasi pemerintahan seperti itu juga menjadi baik gitu ya. Kemudian ya kita berharap para anggota dewan di DPR misalkan harus ada keprihatinan dengan suasana COVID ini. Kalau toh punya tugas-tugas legislasi yang masih ditunda itu tunda. Wong kita kalangan muslim saja bisa mengalihkan ibadah dari masjid ke mana, ke rumah kan. Itu beratnya bukan main, karena urusannya kan dengan Allah dan hukum-hukum diniyah yang kita pegangi. Tidak ada loh sesuatu yang paling prinsip dalam hidup itu kan kecuali agama. Nah sekarang kalau legislasi menetapkan rancangan undang-undang masih ditunda, apa sih susahnya misalkan DPR ini? Saya secara terbuka aja sampaikan dari hati yang paling tulus, menunda berbagai rancangan undang-undang apalagi yang kontroversial, yang bermasalah di saat COVID seperti ini, itu tidak akan melanggar konstitusi. Pakai aja hukum darurat. Apalagi 560 anggota dewan misalkan satu kata bahwa kita menunda berbagai rancangan undang-undang yang bermasalah, apalagi kemudian demi menyelamatkan jiwa bangsa dan rakyat Indonesia yang justru memilih mereka. Wah, itu kemuliaan yang luar biasa dari anggota dewan kita. Jadi harus ada sesuatu yang keluar dari sifat futulah. Ya. Jangan hanya pemerintah, misalnya pemerintah juga harus tegas, harus jelas dalam mengambil kebijaksanaan. Tapi juga DPR harus ada prioritas di saat seperti ini. Apalagi malah ada masalah-masalah yang menyangkut RUU bermasalah, kemudian ingin mencoba mengambil keputusan di saat seperti ini. Ini malah tidak barokah. Nah, ini takaful ijtimai. Kalau dirujuk ke Pancasila, ini persatuan Indonesia. Sekarang kita sedang membahas tentang haluan ideologi Pancasila misalkan. Ya kalau banyak masalahnya ditunda dulu lah, kalau tidak dibatalkan sementara misalkan.
Dan juga kemudian kita terus jangan ribut soal Pancasila. Yang paling penting Pancasila diamalkan enggak sih, gitu kan. Sila Persatuan Indonesia di saat COVID-19 ini, apakah yang di pemerintah, di DPR, di yudikatif misalkan, mau mewujudkan persatuan Indonesia? Kalau urusannya kekuasaan itu, ya siapa yang paling punya otoritas, dia bisa menentukan hitam merahnya Republik ini. Tetapi ingat, kekuasaan ini kan tidak boleh semenang-menang. Nah, disinilah pentingnya perlindungan takaful ijtimai. Yang terakhir tentu dalam skala yang luas, silaturahmi itu kita perlebar menjadi semesta yang kita sebut sebagai ta'aruf insani. Ta'aruf insani ini mewujudkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat tentang persaudaraan semesta. Diciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa, bersuku, golongan, lita'arafu. Nah, kita jangan merasa bahwa di negeri ini juga tidak sebesar di negeri lain, tetapi ingat di negeri lain itu juga penderitaannya luar biasa. Nah, semangat untuk insaniah ini, hubungan insaniah ini menjadi penting. Alhamdulillah Muhammadiyah dengan semangat internasionalisasi Islam berkemajuan dan rahmatan lil alamin, kemudian juga di muktamar yang akan datang yang kita tunda gitu karena hibdun nafs tadi itu kita mengusung tema memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah, mencerahkan semesta itu kan harus lahir dari aura pencerahan yang ada dalam diri kita itu. Faqidus syai' la yu'ti. Tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu jika kita tidak punya sesuatu. Jika kita ingin mencerahkan semesta, ya Muhammadiyah, Indonesia, dan seluruh keluarga Muhammadiyah itu juga harus cerah kalbunya, cerah pemikirannya, cerah tindakannya, dan cerah menjalankan misi dakwah dan tajdidnya. Dan untuk sampai ke situ, ya kita betul-betul terus bergerak. Ya. Nah, dalam konteks ini kita ingat hadis Nabi kan, tentang silaturahim. Kalau yang biasa kan kita selalu mengutip man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan asarnya, asar di situ adalah jejak hidup, maka pertautkanlah silaturahim. Ada banyak orang yang sudah meninggal, tetapi karena amal jariahnya luar biasa, kemudian kiprahnya selama hidup itu juga baik, itu selalu dikenang sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan asar di situ, jejak hidup dia, gitu ya. Kalau batas usia kan ajal sudah ditentukan Allah. Jadi ini sesuatu yang konstruktif. Tapi Nabi juga bersabda di hadis lain itu, laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Bahwa silaturahim itu dalam keadaan yang biasa itu tidak cukup. Walakinal wasil alladhi idan qata'at rahimah wasalahu. Silaturahim yang melampaui itu di atas yang mukafi itu yakni silaturahim yang menghubungkan tali silaturahim yang terputus, mempertautkan sesuatu yang sudah terputus. Nah, ini nggak gampang ini. Jadi, nah di saat tidak normal sekarang ini, bisakah kita berkorban? Nah, itu juga bentuk silaturahim tadi yang saya sebutkan, perlunya tarahum, saling kasih sayang yang lahir dari hati, perlu ta'aruf, kemudian perlu takaful. Dan nah yang konkret yang terakhir perlu ta'awun. Ta'awun itu langkah kerjasama kita untuk saling tolong menolong secara nyata.
kalau kita berkorban yang sifatnya keruhanian, insya Allah sudah bisa. Tapi berkorban yang sifatnya materi bisa enggak? Nah, ini juga tidak gampang. Karena bawaannya harta itu ingin masuk, nggak ingin keluar. Jadi ini juga di saat susah, maka kan di dalam salah satu sifat orang takwa itu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Jadi yang berinfak sedekah di kala sempit maupun di kala lapang. Di kala lapang maupun di kala sempit. Di kala lapang mungkin lebih leluasa, tapi di kala sempit masih bisa berinfak sedekah, itu pahalanya luar biasa dan kualitas takwanya lebih baik. Ditambah dengan tadi wal kadhiminal ghaid, menahan marah. Kadang marah itu peliharaan kita setiap hari gitu ya. Jadi bisa nggak kita meningkatkan kualitas mengurangi amarah misalkan. Lo bisa-bisa kita ini setiap hari sekarang apalagi medsosnya berseliweran macam-macam gitu ya. Hoax tanpa kita saring, membuat subuh-subuh sudah marah. Buka WA ada berita yang bikin marah. Ya, marah itu manusiawi. Tapi kalau marah terus dan mengumbar marah, istilah orang kita di Sunda, ngumbar marah itu nggak baik. Termasuk dalam hubungan dengan sesama dan sebagainya. Bahkan kalau toh kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu bil adl, dalam salah satu pandangan adl itu adalah bersikap bukan hanya proporsional, tetapi bersikap tanpa ada hawa nafsu. Bisa enggak kita nahi mungkar tanpa hawa nafsu misalkan. Nah, ini bagian juga dari nilai-nilai ketakwaan wal kadhiminal ghaid wal afina aninas gitu ya. Karena dalam hubungan-hubungan muamalah itu tidak ada yang absolut. Ada banyak tafsir individual, konstruksi setiap orang itu berbeda. Bahkan ilmu saja pendekatan itu berbeda satu sama lain. Mereka yang ahli ilmu politik aja, satu ahli ilmu politik dengan ahli ilmu politik lain berbeda. Ahli hukum itu kalau ada 10 ahli hukum pendapatnya sudah berapa ya. Dan itu jangan pernah memutlakkan pandangan-pandangan seperti itu. Disitulah pentingnya musyawarah. Nah, dalam konteks ini maka silaturahmi kita itu akan memperluas cakrawala hati kita, kemudian pikiran kita, tindakan kita, dan akhirnya kiprah kita di dalam berumat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir, bagaimana sekarang Muhammadiyah itu agar tetap silaturahminya kuat, ya satu di antaranya adalah silaturahmi yang sifatnya ijtima ini yang harus diperkokoh. Satu kesatuan sebagai organisasi. Organisasi ini mengatasi individu. Kalau kita selaku pribadi boleh bebas. Tetapi begitu kita berada dalam organisasi itu menjadi tidak sepenuhnya bebas. Kang Suhada ini sekarang ketua PWM. Menjadi ketua PWM kan dari tindakan, kata-kata, pernyataan ya harus terbingkai betul. Saya juga sama. Kalau dulu misalkan saya menulis bisa apa saja. Sekarang biarpun saya menjadi penulis, saya harus tetap bahwa orang tidak akan melihat saya sebagai Haidar Nasir pribadi. Mesti Haidar Nasir yang juga lekat dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ada ego yang harus kita korbankan untuk organisasi. Dan bagaimana kalau itu menyangkut hal yang prinsip? Insya Allah Muhammadiyah ini kalau hal prinsip kita musyawarahkan kok. Cuman jangan mencari tafsir sendiri-sendiri soal prinsip dalam konteks organisasi. Tapi kalau sudah dibebas di luar kan beda gitu ya. Jadi itu pun alhamdulillah orang-orang Muhammadiyah biasanya bisa menjaga itu. Yang kedua ya kebijakan-kebijakan organisasi. Tidak ada kebijakan itu yang sempurna. Selalu ada kekurangan. Karena itu maka harus kita terima dengan baik. Kami pun yang di pusat kalau mengambil keputusan itu kadang kalau malam itu istilahnya itu, ya Allah ini kok tidak sempurna ya.
Tapi itu yang harus bisa kita ambil gitu ya. Karena itu yang kita ini kan ya semua belajar dari kader kan. Ada yang IPM, IMM, NA, Pemuda, Tapak Suci, HW dan seterusnya gitu. Nah, di situ kita dilatih. Kalau organisasi udah ngambil keputusan ya kita jaga semua. Sekritis apapun kita jadi kader, ya kalau toh ini ngeritik di dalam sajalah, nggak usah sampai keluar. Apalagi sekarang era medsos kan. Ya memang kalau ingin populer bisa itu ya, tetapi yang rusak kan organisasi gitu. Jadi di situ harus ada jiwa berkorban. Saya ingat pernyataannya Buya dulu ketika jadi ketua PP Muhammadiyah. Dia bilang begitu, dia kalau manggil saya kan langsung seperti itu aja, karena batas usia yang jauh dia menganggap saya anaknya gitu. Dan saya setelah jadi ketua umum ketua PP Muhammadiyah ini saya harus membunuh ego saya, ya, gitu. Istilahnya itu. Nah, ini satu contoh saja dari cara kita berorganisasi, dan kalau kita berkorban pada sesuatu yang hatta kita misalkan berat melepasnya, insya Allah itu barokah dari Allah dan membuat tumakninah kita hidup. Nah, lebih dari itu bahwa Muhammadiyah biarpun kita menghadapi COVID ini berat, rumah sakit harus menanggung beban, sekolah juga begitu, siapa tahu beberapa bulan ke depan kita bisa recovery. Karena itu kebersamaan menjadi penting. Dan terus kita memacu Muhammadiyah ini menjadi maju dan menjadi pusat-pusat kemajuan. Karena itu setelah kita Syawalan ini, kita masih banyak agenda yang harus kita lakukan, biarpun kita tidak bisa offline, lewat online kita bisa terus mengarrange organisasi kita ini makin maju. Ala kulli hal, saya selaku pribadi maupun atas nama PP Muhammadiyah, khusus kepada keluarga besar saya di Jawa Barat, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada banyak salah kata, ucapan dan tindakan, mohon dimaafkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan tausiah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Semoga menambah pengetahuan, tercerahkan, dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.